Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan yang tetap setia mengikuti kebaktian dari rumah masing-masing. Selamat malam, salam. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat dalam kebaktian persiapan Natal di saat ini. Doa kami Tuhan Yesus senantiasa memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Dan mengawali kebaktian persiapan Natal saat ini Selasa 24 Desember 2024 kepada jemaat akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Pertama, pelayan kebaktian. Kebaktian saat ini akan dilayani oleh Pendeta Nyonya CH Filimditi dengan panduan tata ibadah persiapan Natal. 2. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. 3. Kebaktian Natal pertama 25 Desember 2024 diatur sebagai berikut. Pukul 7 di Gereja Kasih Karunia dan pukul 9 di Gereja Peniel. 4. Berikut kami bacakan pesan Natal MPH Sinode GPM tahun 2024. Gereja Protestan Maluku anggota PGI Majelis Pekerja Harian Sinode. Pesan Natal MPH Sinode Gereja Protestan Maluku tahun 2024. Para pelayan dan warga GPM yang kami kasihi, salam damai Natal untuk basudara semua. Dengan penuh rasa syukur atas kasih Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai kita, kami menjumpai saudara-saudara yang ada di Maluku dan Maluku Utara dalam harapan dan doa. Semoga iman saudara-saudara semakin teguh, harapan, sukacita, dan damai melingkupi hidup dan kerja sehari-hari. Saudara-saudara kekasih, dalam sukacita Natal di tahun ini, kami mengajak kita semua bersyukur sebab sebagai warga Gereja Protestan Maluku, kita telah memilih penatua dan diaken masa pelayanan 2025-2030, dan sebagai warga bangsa Indonesia, kita telah melewati agenda pemilihan kepala daerah di semua kabupaten kota dan provinsi di Maluku dan Maluku Utara. Marilah kita berdoa supaya mereka yang telah terpilih benar-benar menjadi hamba yang melayani dan mensejahterakan masyarakat secara adil dan merata. Natal mengingatkan kita pada kesediaan Allah untuk datang menjumpai manusia di dalam realitas konkretnya. Ia meninggalkan kealahannya untuk datang mendamaikan dirinya dengan manusia, agar manusia dimerdekakan dari kuasa dosa. Ia berinisiatif turun dari tahta keilahiannya masuk ke dalam dunia untuk melayani manusia. Ia menyembuhkan, memberdayakan, memberi makan yang lapar, dan memberi minum bagi yang haus, memulihkan semua ciptaan. Natal memberi inspirasi dan pesan kepada kita tentang kepemimpinan yang empatik untuk mendamaikan dan melayani, kepemimpinan yang membebaskan dan memberdayakan sesama, serta memulihkan harkat kemanusiaan dan harkat semua ciptaan. Para pelayan dan warga jemaat yang kami kasihi, tahun ini kita merayakan Natal di dalam arahan tema Yesus datang, semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 1 sampai 18. Tema ini mengajak kita untuk percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai firman yang telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ia datang sebagai terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang. Karena itu kami pesankan, berilah diri dan seisi keluarga kita diterangi oleh terang Kristus, dan hiduplah sebagai anak-anak terang yang membuahkan kebaikan, kebenaran, dan keadilan. Tinggalkan segala kejahatan dan kebiasaan buruk yang mendatangkan dosa dan merendahkan martabat kemanusiaan. Sebaliknya, kembangkanlah hidupmu sebagai anak-anak terang yang tidak sekedar hidup
tetapi hidup yang bermartabat, berkualitas, dan bermanfaat, serta berdampak positif dalam keluarga, lingkungan kerja, di tengah masyarakat, dan dalam kehidupan berbangsa. Itulah respon iman yang sejati atas kedatangannya, yang memberi kepada kita hidup yang diterangi oleh terang Kristus, sebab di dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang. Saudara-saudara kekasih, kedatangan Kristus mentransform hidup yang gelap ke dalam kehidupan baru sebagai anak-anak terang atau menjadi anak-anak Allah. Suatu identitas baru yang diberikan atas dasar kasih karunia Allah sendiri. Sebab itu, perayaan Natal mengingatkan kita untuk hidup dalam kebenaran dan dalam kasih persaudaraan dengan semua orang. Seorang yang lahir dari Allah hendaknya tidak berbuat dosa lagi. Yakinlah bahwa di dalam kasih karunia Allah ada jaminan pemeliharaan, perlindungan, dan kepada kita diberi hak untuk menerima janji dan berkat dari Allah Bapa kita. Di dalam jaminan itulah kita memiliki pengharapan untuk menghadapi dan menyikapi tantangan hidup saat ini dan di masa yang akan datang. Karena itu kami pesankan, teguhlah dalam imanmu kepada Kristus, hiduplah sebagai anak-anak Allah dan jadilah terang bagi sesama. Biarlah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Selamat merayakan Natal Kristus 25 Desember 2024 dan selamat memasuki tahun baru 1 Januari 2025. Sukacita dan damai Natal mengisi hati saudara-saudara dan tahun baru menjadi tahun yang penuh anugerah Tuhan bagi kita semua. Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Protestan Maluku, Pendeta S.I. Sapulete Sekretaris, Pendeta E.T. Maispaitela Ketua. Lima, nyanyian persiapan kebaktian pelengkap Kidung Jemaat nomor 203 ayat 1 dan 2. Demikianlah warta jemaat saat ini dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Selamat berkebaktian, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Saudara-saudara warga jemaat kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas, mari siapkanlah hati dan pikiran kita untuk menghadap hadirat Tuhan dalam ibadah persiapan Natal Kristus. Allah sumber damai sejahtera menyertai saudara-saudara sekalian. Ada damai sejahtera Allah. Ada damai sejahtera Allah. Ada damai sejahtera Allah. Ada damai sejahtera Allah di hatiku. Ada damai sejahtera Allah. Ada damai sejahtera Allah. Ada
Jemaat kekasih Tuhan, mari kita mulai kebaktian di saat ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita, bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang, dan sampai selama-lamanya. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudari. Jemaat Tuhan, malam ini adalah malam persiapan menyambut lahirnya Sang Juru Selamat, Yesus Kristus Tuhan kita. Berbahagialah setiap orang yang memelihara kedamaian hatinya dan tetap dipenuhi sukacita menyambut Sang Juru Selamat. Singkirkanlah segala yang menghalangi rasa damai di hati. Dan marilah kita muliakan Tuhan dengan pujian dan ungkapan syukur. Peniel choir disilahkan untuk memuji Tuhan.
haleluya, sorga bergema, beritakan lahirnya sang raja. Glory haleluya, sorga bergema, gloria. Nyanyi gloria. Glory haleluya, sorga bergema, beritakan lahirnya sang raja. Glory haleluya, sorga bergema, gloria. Tuhan Yesus memberkati puji-pujian dari Neil Choir. Jemaat, mari kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Jemaat Tuhan, sebentar lagi seluruh dunia akan merayakan Natal Kristus. Ada yang menyambutnya dengan gembira, namun tak sedikit pula yang terpaksa melupakan kegembiraannya karena harus bergumul melawan kesedihan, rasa takut, duka, dan nafsu manusia yang saling menghancurkan. Marilah bersama-sama dengan mereka yang karena ulah manusia harus kehilangan damai sejahtera. Kita pun turut mengingat dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dan mohon belas kasihan daripadanya. Anak domba Allah.
setiap pengakuan kita haruslah dilandasi dengan penuh kesungguhan. Percayalah bahwa Allah memperhatikan kerendahan hamba-hambanya. Maka marilah merendahkan hati dan mengakui bahwa kita hanyalah orang-orang berdosa yang hidup oleh anugerah yang dinyatakan bagi setiap orang yang takut akan Tuhan. Ku datang kepadamu, Anak Domba Allah. Ku mohon pengasihan, Anak Domba Allah. Tunjukkanlah padaku jalan kebenaran. Hanya oleh rahmat-Mu, Anak Domba Allah. Ingatlah bahwa oleh karena kelemahanlah, maka kita mudah tergoda untuk berbuat jahat. Bahkan meski terkesan menampilkan kebaikan, itu pun hanyalah topeng belaka karena tidak dilandasi ketulusan hati. Maka marilah memohon pengampunan dan bimbingan dari Tuhan, agar kita terlindungi dari godaan untuk melakukan kejahatan. Ku datang kepadamu, Anak Domba Allah. Ku serahkan hidupku, Anak Domba Allah. Karena Tuhan sajalah yang menyelamatkan. Bimbing kehidupanku, Anak Domba Allah. Jemaat, dengarlah anugerah pengampunan dari Sang Juru Selamat. Karena Allah tidak menempatkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh sebab itu, di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya. Yesus Juru Selamat, Dialah sumber hidup bakal.
Jemaat, dengarlah petunjuk hidup baru. Saudara-saudari, di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Maka dengarlah sabda Tuhan Yesus, matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu, perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Lukas 11 ayat 34 sampai 35. Duet dari Bapak Salamoni dan Ibu disilahkan untuk memuji Tuhan. bersama kita di sini, Mama dan Papa, sanak saudara, penuh canda tawa, rasa bahagia, nikmati suasana. Semua melepas rindu bersama di malam kudus, saling berjabat tangan dalam keharuan. Bahagia rayakan Natal bersama semua.
yang ada hanya sukacita, yang manis di saat kita berbagi. Nikmati indahnya Natal ini, semua karena kelahiranmu yang memberi arti damai di hati. Gloria, 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 Sang Raja damai. Semua melepas rindu bersama di malam kudus, saling berjabat tangan dalam keharuan. Bahagia rayakan Natal bersama, semua bersukaria, tak ada rasa benci di hati, yang ada hanya sukacita, yang manis di saat kita berbagi. Nikmati indahnya Natal ini, semua karena kelahiranmu yang memberi arti damai di hati. Gloria, 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 Sang Raja damai. Tuhan Yesus memberkati pujian dari Bapak Salamoni dan Ibu. Jemaat yang diberkati Tuhan, kini kita ada dalam pelayanan firman. Mendahului pembacaan Alkitab, marilah kita berdoa minta tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa dalam Yesus Juru Selamat kami, dalam kebaktian persiapan Natal, kami akan membaca Alkitab. Kami mohon datanglah ya Roh Kudus, penuhi hati dan pikiran kami. Ketika firman ini kami baca dan akan direfleksikan oleh hamba Tuhan Pendeta Ibu Tin Filinditi.
kami mampu untuk mempersiapkan diri kami menyongsong Juru Selamat. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Pembacaan di saat ini terambil di dalam Injil menurut Lukas. Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-26 dan berakhir pada ayatnya yang ke-38 dengan perikop pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah firman Tuhan. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Ada sukacita Bapak, Ibu, serta anak-anak? Amin. Ya. Hari ini Bapak, Ibu, anak-anak semua hadir di dalam rumah Tuhan. Bahkan dari jam 4 sore tadi. Gereja Peniel dan Kasih Karunia penuh. Gereja penuh karena apa Bapak Ibu serta anak-anak? Karena kita semua saat ini bukan saja di Jemaat Peniel, bukan saja di Ambon, Maluku,
Tetapi di seluruh dunia, kita semua lagi mempersiapkan diri kita untuk merayakan Natal. Semua orang berbondong-bondong datang ke rumah Tuhan. Dari mulai Adventus yang pertama sampai dengan Adventus yang keempat ini. Bahkan malam ini kita semua telah mempersiapkan diri kita untuk merayakan Natal. Sebab ketika kita berbicara tentang Natal, itu berarti kita berbicara tentang bagaimana karya Allah. Karya Allah yang Allah berikan kepada dunia ini. Karya Allah yang Allah berikan kepada Bapak, Ibu, dan saya untuk kita bisa hidup selamat. Berbicara tentang Natal, itu berbicara tentang bagaimana Allah menyatakan cinta kasih-Nya kepada Bapak, Ibu, dan semua orang. Berbicara tentang Natal, itu berarti berbicara bagaimana Allah mengasihi dan Allah menyelamatkan dunia ini. Yohanes 3 ayat 16 sangat jelas. Bahwa Allah mengasihi dunia ini, maka Allah mengutus anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan Beta, semua orang yang percaya kepada Yesus, kita akan memperoleh kehidupan yang kekal. Sehingga hari ini semua orang mempersiapkan diri. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, karya penyelamatan Allah kepada dunia ini bukan Allah sendiri yang melakukan. Tetapi Tuhan Allah sendiri melibatkan manusia untuk ada dalam rencana penyelamatan dunia ini. Karena itu Allah menyuruh malaikat untuk pergi ke sebuah desa, sebuah tempat, sebuah kota yang kecil, sebuah kota yang pada saat itu tidak dianggap seperti kota-kota yang lain. Kota yang kecil, kota Nazaret. Allah menyuruh malaikat untuk pergi ke kota itu, menjumpai seorang perempuan. Maria namanya, menurut catatan Alkitab yang baru Bapak, Ibu, dan Beta baca. Maria, dia adalah seorang perempuan yang biasa-biasa saja. Maria seorang perempuan yang sederhana. Maria bukan seorang pejabat. Dia bukan orang yang punya kedudukan. Dia bukan orang yang berkuasa. Maria pun bukan juga seorang tokoh agama seperti Imam Sakaria, ayah dari Yohanes Pembaptis. Tetapi Tuhan Allah memakai Maria untuk menyatakan karyanya untuk menyelamatkan dunia ini. Perjumpaan antara Maria dengan malaikat bukan di tempat ibadah Bapak Ibu atau rumah ibadat orang Yahudi sinagoge, tidak. Tetapi perjumpaan malaikat dengan Maria itu saat Maria melakukan kegiatan sehari-hari di rumah. Figur Maria adalah figur yang benar-benar memiliki
iman yang teguh. Dia sosok yang sederhana. Dia sosok yang siap menyambut apa yang disampaikan oleh malaikat kepadanya. Bukan dengan sikap yang tinggi hati. Bukan dengan sikap ambisi. Tetapi dengan sikap rendah hati, Maria mempersiapkan diri untuk menyambut apa yang disampaikan oleh malaikat pada saat itu. Bapak Ibu Deng Beta dalam ketong punya kehidupan pekerjaan. Jangankan ketong mendapatkan kedudukan, baru dengar-dengar kabar angin saja, pasti Bapak Ibu Deng Beta ketong sumulai cari muka. Ketong sumulai tunjukkan ketong punya ambisi. Berbeda dengan Maria, dia tidak melakukan sikap ambisi. Dia tidak melakukan sesuatu yang benar-benar membuat hati Tuhan kecewa. Tetapi dia menunjukkan dirinya sebagai seorang hamba. Seorang hamba yang mau melayani Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Lalu yang menjadi pertanyaan bagi Bapak Ibu Deng Beta malam hari ini, ketika ketong semua ada dalam persiapan Natal, apakah Bapak Ibu Deng Beta mau seperti Maria yang dengan kesiapan hatinya, dengan kerendahan hatinya, mau menerima tanggung jawab yang Tuhan Allah berikan kepadanya ataukah tidak? Ketika Bapak Ibu Deng Beta punya sebuah komitmen untuk bagaimana mempersiapkan diri ini untuk masuk di dalam perayaan Natal, maka mari Bapak Ibu nyatakanlah sikap kerendahan hati, nyatakanlah sikap cinta, nyatakanlah sikap saling mengasihi, nyatakanlah sikap hidup mau berdamai dan selalu menyatakan keadilan. Maria dia tidak membenarkan diri. Dia tidak menyombongkan diri. Tetapi dia mau menunjukkan bagaimana Allah sangat mengasihi dia. Bagaimana Allah sangat mengasihi dunia ini. Sehingga dengan apa yang ada pada dirinya Bapak Ibu, dia mau melakukan sebuah tanggung jawab yang Tuhan Allah percayakan kepadanya. Ketika Bapak Ibu Deng Beta baca firman Tuhan tadi, maka akan tergambar dengan jelas bagaimana ketika perjumpaan antara malaikat dengan Maria. Perjumpaan yang luar biasa, yang memang di luar akal pikiran manusia. Tetapi bagi Tuhan Allah tidak ada yang mustahil. Perjumpaan antara Maria dengan malaikat memberikan sebuah peringatan perenungan bagi Bapak Ibu Deng Beta, bahwa setiap tanggung jawab yang Tuhan Allah berikan kepada Bapak Ibu Deng Beta, ketong semua akan memperoleh yang namanya kasih karunia. Bacaan firman Tuhan dalam ayatnya yang ke-28. Di situ ketika malaikat masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Bapak Ibu, sapaan ini adalah sesuatu yang memberikan sebuah harapan, sebuah kekuatan iman bagi Maria. Bagi Bapak Ibu Deng Beta juga hari ini Tuhan sapa Bapak Ibu Deng Beta bahwa salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Kita pun juga disapa di hari ini
untuk bagaimana kita mempersiapkan hati dan pikiran kita menyambut Natal. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang diberkati, marilah di dalam ketong punya hidup setiap saat ketong harus tetap menaruh harapan kepada Tuhan. Sebagaimana Maria ketika malaikat menyatakan bahwa dia akan mengandung seorang anak, maka sesuatu yang luar biasa terjadi di dalam hidupnya. Allah mencurahkan roh ke atas Maria. Dan roh itu menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Dan inilah yang dilakukan Allah dalam tindakan karya penyelamatan bagi dunia ini. Bagi Bapak Ibu Deng Beta. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu ketong tetap percaya tentang Yesus yang lahir. Ketong harus percaya dan sungguh yakin bahwa Yesus yang datang ke dalam dunia ini adalah seorang raja yang kerajaannya tidak akan berakhir. Seperti yang dikatakan di dalam ayatnya yang ke-32 dan ayatnya yang ke-33. Kerajaannya tidak akan berakhir. Itu berarti kekuasaan Yesus sebagai raja di atas segala raja tidak akan pernah berhenti. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu sambutlah Raja Damai itu. Undang Raja Damai itu tinggal di dalam hati Bapak Ibu Deng Beta pung hati. Karena ketika kita mengundang Raja Damai itu di dalam kita punya hati, maka hidup kita akan diberkati. Tuhan akan menyertai Bapak Ibu Deng Beta setiap saat. Jangan kita mempersiapkan diri hanya sebatas rutinitas. Oh, tanggal 24 malam pakai baju baru, kita datang. Ya, pakai sepatu baru, kita datang. Ya, apalagi saya lihat yang mama-mama, nona-nona mesti kasih lurus rambut dulu baru datang. Kalau seng kasih lurus, seng datang. Jangan. Mari ketong siapkan ketong punya hati ini. Ketong siapkan ketong pung hati ini supaya Tuhan Raja Damai itu selalu ada dan tinggal di dalam ketong pung hidup setiap saat. Sambutlah Natal ini dengan sukacita Bapak Ibu. Tapi ada juga Bapak Ibu, mungkin hari ini ada ketong pung basudara yang sambut sukacita Natal dengan sedih. Mungkin karena dompong orang yang dikasihi, ya ada papa, mama, adik, kakak, saudara, oma, opa yang supi kas tinggal. Ada juga Bapak Ibu yang merayakan Natal juga karena mungkin ada sakit yang diderita. Ada juga yang merayakan Natal saat ini dengan keputusasaan. Karena mungkin mau makan saja paling susah. Apalagi anak-anak muda yang baru habis putus cinta. Pasti dong kecewa. Anak-anak muda adakah? Don senyum-senyum. Tapi malam ini Bapak Ibu yang diberkati Tuhan serta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ayat 37 katakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Serahkanlah hidup untuk Tuhan. Yakinlah di tengah-tengah pergumulan hidup ini, Natal itu selalu ada dalam hati Bapak Ibu.
Natal itu selalu membawa sukacita, membawa harapan, membawa kedamaian di dalam hati kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin. Buka mataku melihatmu Yesus, ku ingin dekatmu, menyatakan kasih. Buka telingaku untuk mendengarmu, oh buka mataku melihatmu Yesus. Jemaat saya persilahkan berdiri dan kita akan mengaku iman kita di hadapan Tuhan dengan menggunakan rumusan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan, kandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, mati dan hidup, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus tanah, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Penyiar choir disilakan untuk memuji Tuhan.
siarkan di gunung, di bukit dan dimanapun, dia putuskan belenggu. Dosa celaka lagi menderu. Immanuel Sang Raja, Allah beserta kita, Dia akan jadi manusia. Immanuel Sang Raja, Allah beserta kita, Yesus Juru Selamat dunia. Hai siarkan di gunung, rahmat surga yang turun. Di palungan indah, hujan malaikat pun bergema. Immanuel Sang Raja, Allah beserta kita, Dia datang jadi manusia. Immanuel Sang Raja, Allah beserta kita, Yesus Juru Selamat dunia. Dunia gembira dan sorak-sorai, Raja mulia hatimu kepadanya, sekalian yang hilang, sekalian orang siarkan di gunung, tambahi malam yang buruk, Menguasa segala bangsa, damai sejahtera atas dunia. Immanuel Sang Raja, Allah beserta kita, Dia datang jadi manusia. Immanuel Sang Raja, Allah beserta kita, Yesus Juru Selamat dunia. Yesus Juru Selamat dunia. Yesus Juru Selamat dunia. Yesus Jemaat kita akan memberikan persembahan syukur. Dalam sukacita bersama menantikan Natal Kristus, mari kita bawa persembahan syukur kita sambil tetap bersyukur karena Dia datang untuk menyelamatkan kita. Oleh pujian mulia
Jemaat, mari kita berdoa. Dalam sukacita kebaktian persiapan Natal di malam ini Tuhan, kami boleh memberikan persembahan syukur kami dan bermohon kepada Tuhan menerima dan memberkati persembahan yang kami beri agar dapat dipakai dalam pelayanan gereja-Mu. Amin. Jemaat, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Maha besar Allah Bapa di sorga, Allah yang mengutus anak yang tunggal, Yesus Kristus Juru Selamat dunia, untuk menyelamatkan dunia ini. Di saat ini Tuhan, kami umat-Mu datang bersuka cita, bersukaria, menaikkan segala pujian dan syukur, sembah dan hormat kepada Raja yang mulia. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas anugerah dan kekuatan yang Bapa berikan kepada kami, sehingga kami mampu untuk menjalani hari-hari hidup kami dengan tetap meyakini, dengan tetap menyandarkan hidup ini seutuhnya kepadamu ya Tuhan Yesus. Di malam ini Tuhan, dengan penuh rasa sukacita, kami datang mempersiapkan hati-hati kami bersama dengan keluarga-keluarga kami untuk menyambut Natal. Dan kiranya apa yang kami lakukan, apa yang kami serahkan di dalam hidup kami setiap saat kepadamu, lewat persiapan malam Natal, akan membawa sukacita dan damai sejahtera di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan selalu dan senantiasa memberikan kepada kami kekuatan untuk tetap ada dan menjalani hidup dengan sukacita, untuk tetap menjalani hidup dengan penuh rasa damai dan sejahtera. Namun kami juga ada dengan pergumulan-pergumulan kehidupan kami. Tuhan lebih kenal apa yang menjadi pergumulan hidup kami. Oleh sebab itu, ya Bapa di dalam kerajaan sorga, biarlah sukacita Natal akan membawa kedamaian, kesejahteraan bagi kami yang ada di tengah-tengah kondisi pergumulan kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah sukacita di hari Natal ini membawa kami harapan untuk tetap menjalani hari-hari hidup ke depan. Terima kasih Tuhan. Seluruh kehidupan kami seutuhnya kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Bapa, tuntun dan sertai langkah kehidupan kami. Biarlah kami tetap ada bersama-sama dengan keluarga-keluarga kami untuk tetap menyerahkan hidup kami ini seutuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Berkati tanggung jawab kami sebagai kepala keluarga. Berkati tanggung jawab kami sebagai ibu di dalam rumah tangga. Berkati kami sebagai anak-anak yang tetap menjalankan peran kami dalam berbagai tugas dan tanggung jawab, baik yang sementara menuntut ilmu maupun yang sudah bekerja, bahkan yang mencari-cari pekerjaan. Tuhan jaga lindungi anak-anak kami. Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan mereka dalam hari-hari hidup mereka dan perjuangan mereka ya Tuhan. Orang tatua kami juga serahkan mereka. Tuhan tetap berikan mereka kekuatan yang ekstra di dalam hari-hari hidup mereka ya Tuhan. Bapa yang kekal dan kudus, kami serahkan seluruh kehidupan kami, pelayanan kami seutuhnya ke dalam tangan kasih-Mu.
Biarlah di besok hari kami juga menyambut dengan sukacita, merayakan Natal Kristus dengan datang berbondong-bondong di dalam rumah Tuhan untuk menyembah Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami berdoa menopang Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang saat ini ada dalam penderitaan sakit. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkanlah mereka dengan kuasa-Mu. Kami berdoa menopang Bapak Bas Lewir bersama dengan Bapak Els Haumahu yang sementara ini dirawat di rumah sakit Leimena. Tuhan tetap memberikan sukacita Natal dalam hati-hati kedua Bapak kekasih kami dalam menghadapi penderitaan. Biarlah dengan kuasa Kristus, karya penyelamatan Tuhan Yesus senantiasa memberikan harapan untuk Bapak Bas dan juga Bapak Els disembuhkan. Keluarga yang tetap ada mendampingi, biarlah Tuhan juga tetap menjaga dan melindungi serta memberkati kehidupan keluarga. Kami juga berdoa menopang kehidupan keluarga Bapak Sahertian dan juga keluarga Tete Lepta, di mana Tuhan berkenan memanggil istri tercinta Ibu Mary Sahertian Tete Lepta kembali ke sisi-Mu. Bapa, berikanlah kekuatan bagi Bapak Sahertian dalam menghadapi apa yang dialami saat ini. Kami percaya sukacita Natal juga ada di dalam hati, sehingga duka cita diganti dengan sukacita. Kami berdoa menyerahkan Bapak Ibu yang sementara ini ada dalam pergumulan-pergumulan karena masalah-masalah ekonomi keluarga. Kami mohon Tuhan bukalah tingkap berkat, penuhilah lumbung-lumbung kehidupan keluarga. Bahkan kami jemaat-Mu, Tuhan penuhi keluarga-keluarga kami dengan berkat dari sorga. Kami berdoa dan bersyukur hari ini bersama choir Peniel dan juga Bapak dan Ibu Salamoni yang hari ini juga telah melayani Tuhan dengan puji-pujian. Biarlah Tuhan menyertai dan memberkati segala puji-pujian dari Bapak Ibu serta anak-anak. Kami serahkan pelayanan seantero dari Gereja Protestan Maluku. Tuhan berkati semua pelayanan yang dilakukan oleh gereja yang tetap ada dan mewartakan damai sejahtera, mewartakan kabar sukacita Yesus Kristus Raja Damai. Terima kasih Bapa, inilah doa syukur kami. Ampuni kesalahan kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan kami akan mengakhirinya dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskan kami daripada yang yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat disilahkan berdiri. Dan sambut rajamu di hatimu, terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Janganlah dosa menetap bila berlimpah selamanya, berlimpah-limpah selamanya.
Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, waktunya telah dekat. Temukanlah Yesus di dalam hati dan pikiranmu. Rasakan kehadirannya bersama keluargamu. Sambutlah Juru Selamat kita, karena olehnya kita beroleh kuasa menjadi anak-anak Allah. Jemaat, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kita, dan terimalah janji penyertaannya. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Kebaktian selesai. Shalom Bapak Ibu serta anak-anak. Mari kita saat teduh. Dari mimbar kudus ini, saya beserta keluarga Filinditi dan juga mewakili Badan Pelayan Jemaat, kami mengucapkan kepada Bapak Ibu selamat merayakan Natal 25 Desember 2024. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.
Bapak Ibu yang mau foto sebentar kita akan ada dalam doa syukur. Setelah itu